MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jangan ada perbedaan. Disitulah pelajaran ini, wawasan kebangsaan. Siap, gerak. Gerak di tempat, gerak. Nah, gitu. Ngerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kita coba semangatnya. Selamat pagi. Kita bangkitkan rasa memiliki rasa cinta pada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna billah alladzi la nabiyya ba'dah. Ila billah anta rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat yang kita banggakan ini, di Pondok Pesantren Al-Fatah Gunung Halu. Alhamdulillah. Salam semoga dilimpahkan kepada Tuhan alam Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para programnya, para sultan dan para sampai pada siswa-siswi yang baru masuk SMP Al-Fatah. Selamat datang di SMP Al-Fatah. Semoga SMP Al-Fatah ini bisa mengantarkan kalian untuk menempuh cita-cita, mencapai cita-cita kalian. Amin ya rabbal alamin. Itu tergantung kita semua, tergantung kita semua. Kalau kita mau mengikuti pelajaran dengan baik, ya, mengikuti aturan dengan baik yang telah ditentukan oleh sekolah, kita akan lulus. Kita akan lulus. Kalau kita membaca perintah atau tidak mau melaksanakan perintah, malas belajar, sering bolos, akhirnya dikeluarkan, tidak ada lagi yang mau menerima kalian. Sekolah-sekolah yang lain, alhamdulillah, karena kenakalan kalian, ya, akhirnya tidak akan tercapai cita-cita. Alhamdulillah. Berarti tergantung siapa? Tergantung siapa? Tergantung kita. Tidak ada salahnya Bapak mengadakan perkenalan, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ibarat seperti ini juga kegiatan MPLS, ya. Apa MPLS itu? Masa pengenalan lingkungan sekolah, ya. Supaya kalian kenal Al-Fatah Gunung Halu, supaya lebih cinta, supaya lebih merasa memiliki, ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau ketemu dimanapun, tegur, ya. Mangga, bapak, mangga. Campuran juga campuran. Kami Bapak Asep Tajudin Hasan, pangkat sastra 1, asli putra daerah, asli orang Gunung Halu, orang Babakan. Orang Babakan mana ngacung? Wah, luar biasa. Ayah istri, ayah Tegal Dagu, Babakan ayah. Asep gelis orang tua kalian karena sayang, bersyukur ya. Berterima kasih kepada orang tua kita yang menitipkan di pondok pesantren. Bukan orang tua kita tidak sayang sama kita, ya, bukan membuang kita ke pondok, bukan, karena sayang sama kita. Orang tua kita itu, ya, takut terpengaruh oleh pergaulan bebas di luar sana. Sempurna, siap, gerak. Apa?
Orang tua kalian termasuk bapak juga ya, karena sama-sama punya anak ya, yang akan meneruskan cita-cita orang tuanya, sama pasti sama kita semua. Makanya nitipkan kita di sekolah pesantren diri orang dewasa yang menonjol pikirannya bukan kumangke, kumangkewe, tapi asan dewasa bisa pilih. Orang yang sudah dewasa itu engke kumaha, Jadi sebelum bertindak, sebelum berucap, sebelum bertingkah laku, bersikap sama siapapun, berpikirannya engke kumaha, ya, engke kumaha akibatnya ya, lamun orang lakukan tingkah laku dia. Nah itu orang yang sudah dewasa. Ya, engke kumaha akibatnya, lamun orang gaul bebas, lamun orang gaul sembarangan, lamun orang ditato, menentang ditindik, lamun orang mengkonsumsi miras, engke kumaha akibatnya. Menkanyahuan ku orang tua dikebukan, menkanyahuan ku polisi ditangkap, disel, putus harapan orang tua, nempuh cita-cita, tidak bisa membuat SKCK kalau udah ada catatan kepolisian, betul? Nah itu berpikir jauh. Kalau ketahuan sama pihak sekolah berarti dikeluarkan, itu ya harus berpikir jauh ke depan. Kita mulai dari saat ini ya. Mengerti? Asal sekolah? Asal Tanjil. Kita mungkin dari SMP Al-Fatah nanti ke SMA, ke SMA, ke manapun bawa nama baik Al-Fatah. Begitu juga nama baik SD kalian sebelumnya. Yang keras. Coba, nama saya. Ya. Asal sekolah. Sumber Arum di Cadiu. Ya, apalagi kalau ditanyakan putra sahaya, orang tuanya ke bawah itu, ya. Makanya jangan sampai kita menjelekkan nama sekolah dimanapun, nama orang tua pasti ditanya. Kita bolos mungkin nanti ke depannya kan, bapak sering keliling, hati-hati ya, bapak sering keliling. Kalau ada waktu jam-jam pelajaran saling emutan, ulah dubika jam pelajaran bolos ketangkep ku bapak, nah, dipanggil orang tuanya, panggil guruna, belum gitu. Ya, jangan sungkan-sungkan, apalagi bapak orang sini asli, anggap kakak sendiri, orang tua sendiri, ya, jangan sungkan-sungkan. Kita lanjutkan. Makanya sebelum kita timbul rasa cinta sama perempuan, sama laki-laki, harus dikenal dulu, mengenal dulu. Ada MPLS tujuannya seperti itu, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nanti mungkin sama panitia, sama kepala sekolah, para guru, nasional kita, OSIS, ya, dikenalkan lingkungan sekolah kita, apa kegiatannya di sini, ya. Kita mengenal, kita supaya jangan kaget, ya, jangan kaget. Jadi lebih cinta, lebih rasa memiliki Al-Fatah ini. Alumni Al-Fatah ini adik-adik tidak sembarangan. Banyak yang sudah sukses, yang sudah berhasil menempuh cita-cita. Ada yang jadi tentara, polisi, anggota dewan, pejabat di pemerintahan, banyak. Alhamdulillah. Makanya jangan kecil hati, adik-adik. Dititipkan sama orang tua kita di Al-Fatah, apalagi sekalian mondok, harus bangga kita, ya, harus bangga, ya, jangan kecil hati. Kita tunjukkan setelah keluar sekolah itu bukti nyatanya. Banyak yang alumni sekolah negeri pengangguran, tidak jadi apa-apa. Karena apa itu? Karena tidak mau belajar, sombong, ya, merasa dirinya orang kaya, orang tuanya pejabat.
nonton orang tua akhirnya makan, malas belajar. Jangan seperti itu kita ya. Jangan seperti itu. Orang tua kita yang pejabat, yang kaya, kita belum tentu ya. Jangan dibawakan ke lingkungan sekolah. Akhirnya menyepelekan guru, menyepelekan rekan-rekan kita, kawan-kawan kita, membuli. Jangan ya. Berarti itu ada sifat sombong di hatinya. Allah tidak suka pada orang-orang yang sombong, walaupun sebesar di sejarah. Ya, itu. Jangan ya. Begitu juga kepada bangsa negara ini, adik-adik, supaya kita tumbuh rasa cinta, rasa memiliki bangsa negara ini, kita harus tahu dulu kita tinggal di mana. Begitu. Supaya kita tumbuh rasa cinta tanah air, kita nyanyikan dulu Indonesia Raya. Itu dikasih kesempatan berdiri supaya tidak pegal ya. Ada maksudnya. Indonesia Raya. 1, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siap, gerak. Ya. Belum pernah kan ada dengan apa-apa duduk siap? Belum pernah. Belum. Sini lagi. Kanan mata tangan kiri ya. Ya. Tapi ini kalau duduk di depan kan. Nah, dari sikap istirahat seperti ini, mendengarkan pengarahan seperti ini. Oh, aja kan. Kata yang ngasih aba-aba, duduk siap, gerak, hop. Langsung sikap sempurna duduk seperti ini. Ikuti, duduk siap, gerak, hop. Jangan ketawa, nggak boleh ada yang ketawa dalam sikap PBB ya. Ya, istirahat di tempat, gerak. Nggak duduk istirahat, istirahat di tempat juga. Istirahat di tempat, gerak. Lalu sini, duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Itu kan dipimpin satu orang misalkan mau makan kan, atau mau makan snack gitu. Sebelum kegiatan makan snack, mari kita berdoa mulai. Selesai, istirahat di tempat, gerak. Nah gitu, ngerti? Duduk siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Berdiri, langsung siap sempurna, mengerti? Nah, laksanakan nanti sama kakak-kakak. Presentasi ini rubah-rubah nama aja. NPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Setiap kegiatan di luar apalagi
pas istirahat supaya lebih kompak, supaya lebih kompak. Angkatan 2024 2025 ini ya kan lebih kompak ya. Tunjukkan semangat sama kakak-kakak kelas kita, sama guru-guru kita. Jangan ada perbedaan. Disitulah pelajaran ini, wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Ada yang tahu? Wawasan kebangsaan. Wawasan itu apa, adik-adik? Cara pandang. Karena keterbatasan kita langsung saja, karena waktu juga ya. Yang garis besarnya saja ya, siap ya? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia melihat ke dalam maupun keluar bangsanya, gitu kan? Atau wilayahnya. Wilayah bangsa maupun negara kesatuan Republik Indonesia, berbagai macam suku bangsa, agama, ada ya. Berapa ribu pulau, ada yang tahu Indonesia ini? Nah ya, ada. Ada yang pernah dengar? Ya. Luar biasa. Sempurna menurut kawan kita. Sempurna. 17.000 di Indonesia. Berarti Bapak yakin adik-adik sudah tahu. Pintar-pintar adik-adik. Apalagi sekarang kan kalau kita mau tinggal buka Google ya. Jangan main game terus buka HP itu. Sekali-sekali buka pelajaran di Google, nambah pengetahuan dan wawasan. 17.000 lebih pulau-pulau di Indonesia. Ya, yang utama, yang besar itu berapa pulau? Ada yang tahu? Peta Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 5. Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Betul itu? Betul. Bukan untuk Bapak. Itu kan dasar-dasar adik-adik. Kalau kita ya naik sekolah SMP, ditanya adik kita yang masih SD tidak tahu, waduh malu kan? Nah buka-buka lagi, malu nanti sama adik-adik kita. Ya, minimal yang besar-besar dulu, apa dari besar-besarnya aja. Berapa pulau Indonesia, jumlah penduduk mungkin ya. Di rumah kan lagu Roma Irama 700 juta jiwa penduduk Indonesia. Kekayaan alam Indonesia adik-adik begitu banyak, begitu lengkap. Minyak, bumi, ya, gas, timah, emas, nikel dan sebagainya. Itu yang harus kita kelola. Adik-adik lah 15 tahun, 20 tahun ke depan, calon-calon generasi penerus bangsa, calon-calon para pemimpin bangsa dan negara yang akan mengelola kekayaan Indonesia. Siap adik-adik, siap? Mudah-mudahan ada Bapak ini ya tercapai cita-citanya, bisa mengelola sumber daya alam Indonesia untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Jangan sampai adik-adik nanti kalau sudah jadi pejabat yang korup, pejabat yang pengkhianat, naudzubillah. Jangan sampai kita jadi pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, ya, menjual narkoba itu pengkhianat, merusak generasi penerus, ya, korupsi pengkhianat itu, menjual aset-aset negara pengkhianat itu. Begitu juga pengkhianat di sekolah, ya, ada pengkhianat di sekolah, ada tidak? Ada. Contohnya apa? Yang membuli, ya, sampai mungkin urusan dengan hukum, candu miras atau yang mensumsi miras, sampai digerebek sama warga di luar, nongkrong di warung jam pelajaran, ya kan, sambil mensumsi obat tanpa resep, tramadol, Hexatrimer, sudah sampai ke kita. Itu hati-hati adik-adik ya, jangan sampai itu pengkhianat yang merusak nama baik Al-Fatah. Naudzubillah, jangan sampai. Tanamkan di hati kita, jangan sampai gara-gara kita nama baik Al-Fatah jadi jelek. Siap? Lebih jauhnya, jangan sampai gara-gara kita nama baik desa, kecamatan, bangsa, negara dan agama jadi jelek. Jangan sampai kita jadi pengkhianat. Itu mungkin salah satu implementasi wawasan kebangsaan, ya. Kita harus menanamkan, jadi kita tumbuhkan rasa cinta tanah air untuk bisa memajukan kesejahteraan
masyarakat rakyat Indonesia ke depannya. Ya, jangan sampai dikelola oleh bangsa-bangsa asing. Makanya ke depan tantangan itu lebih berat. Bangun dari rasa nyaman dan dibutuhkan oleh orang tua selama ini. Orang tua itu cuma bisa ngantar adik-adik. Terserah kita mau kemana kita. Orang tua kita dengan susah payah mungkin, ya, membahasa sepuh mah huruf jadi suku, suka jadi huruf, nyawa taruhannya untuk mencari bekal kita sekolah pesantren. Jangan sampai mengecewakan orang tua kita, ya, jangan sampai mengecewakan orang tua kita. Implementasi wawasan kebangsaan, ya, kita dimulai dari diri kita sendiri, keluarga. Belajar disiplin waktu, disiplin tempat, ya. Jangan sampai kita sudah SMP ini sama seperti masih SD. Segala kukolot di buku teh, nyimpen buku, tulisan buku kukolot. Coba Google di mana kok habis, malah balen. Jadi lebih di Google mau udah leres. Dan gitunya di buku teh leresnya, leres. Itu pisang, leres. Robi, namanya Robi, nama olahraga. Sehingga pembantu kayak orang, kamu orang, ya, kayak itu. Dimulai dari diri kita, dari rumah, dari rumah. Disiplin waktu, dijaga.